Selamat datang di channel YouTube Teens Class. Di video kali ini saya akan membuat sipon cake coklat. Cake ini rasanya luar biasa enak. Dari potongannya terlihat tekstur yang sangat lembut. Apalagi rasanya sudah pasti enak banget. Gimana teman-teman, tertarik nggak? Yuk simak video ini sampai selesai. Siapkan 2 buah wadah, pecahkan telur dan kita pisahkan kuning dan putihnya satu persatu. Untuk memisahkan putih dan kuning telur, teman-teman dapat menggunakan alat seperti yang aku gunakan. Namun kalau tidak punya, dapat langsung menggunakan cangkangnya. Harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau sedikit saja kuningnya tercampur di dalam putih, maka akan membuat putih telur menjadi tidak mengembang. Di sini aku gunakan 6 butir telur. Kalau sudah selesai, sisihkan putihnya. Selanjutnya kita aduk-aduk kuning telur dan tuangkan susu cair. Untuk susunya aku menggunakan UHT full cream. Kita aduk terus sampai kedua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita dapat memasukkan minyaknya. Di sini aku menggunakan minyak goreng biasa sebanyak 80 ml. Aduk terus ya teman-teman sampai seperti ini. Selanjutnya kita masukkan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan. Tapi coklatnya harus kita ayak dulu ya, supaya tidak ada yang menggerindil. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu sebanyak 125 gram. Dan ini juga harus diayak ya teman-teman. Tujuannya agar nanti setelah dicampur dengan bahan lainnya lebih mudah merata, karena tidak ada bahan tepung-tepungan yang menggerindil. Setelah itu kita aduk semua bahan dengan menggunakan whisk secara pelan-pelan saja ya. Caranya seperti yang aku lakukan ini, tapi teman-teman juga bisa menggunakan metode yang teman-teman kuasai. Yang penting hasil akhirnya adalah adonan yang tidak bergerindil dan mulus serta licin. Nah, ini pengadukannya udah selesai. Selanjutnya adonan ini kita sisihkan. Selanjutnya kita akan mengocok putih telur yang tadi sudah kita sisihkan. Aduk dengan kecepatan yang paling rendah saja dulu ya. Kita kocok sampai berbuih seperti ini. Baru kita masukkan cream of tartar. Penggunaan cream of tartar untuk membuat adonan menjadi stabil karena sifat asamnya. Selanjutnya kita masukkan gula secara bertahap, sedikit demi sedikit ya, agar adonan putih telurnya tidak terlalu berat dan menyebabkan putih telur menjadi mencair. Masukkan kembali sisa gulanya, kocok terus. Ini kelihatan putih telurnya sudah mulai kental. Mengocok putih telur pada pembuatan sipon cake ini harus sampai menjadi stiff peak. Jadi dia harus di atas soft peak, namun berada tingkatannya di bawah hot peak. Jadi kalau diangkat, nah seperti ini, adonannya itu harus sudah seperti jambul terbalik, sudah lurus namun masih agak membengkok sedikit.
sehingga adonan akan menjadi lembut dan halus tadi. Nah, seperti ini sudah akan selesai. Nah, untuk mengetahui bahwa adonannya sudah cukup baik, maka dapat dibalikkan seperti ini. Nah, tidak tumpah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adonan yang kita kocok tadi sudah stipik ya, dan sudah bisa digunakan untuk pembuatan sifon cake ini. Selanjutnya, adonan putih telur kita campurkan dengan adonan kuning telur. Nah, seperti ini. Kita masukkan putih telurnya secara bertahap juga. Ini aku letakkan menumpuk seperti ini. Sepertinya agak susah dalam proses pencampurannya. Nah, untuk mencampurnya sendiri dapat menggunakan whisker sebenarnya. Tapi karena whiskernya sudah aku cuci, tadi aku menggunakan mixer saja ya. Dengan cara diaduk-aduk sampai menjadi rata dari atas ke bawah, pelan-pelan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Aduk-aduk terus. Dan kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tahapan berikutnya, yaitu sisa adonannya. Nah, ini aku letakkan secara sedikit demi sedikit di semua sisi, supaya nanti dalam proses pencampurannya akan lebih menjadi mudah. Nah, seperti ini teman-teman lihat, mengocoknya dan mengaduknya itu lebih gampang karena dia udah tersebar di semua sisi. Lakukan terus ya sampai semua adonan putih telurnya tercampur secara merata. Jadi secara bertahap ya tadi, dan di sini aku memasukkannya menjadi 3 tahapan. Nah, ini adalah sisa terakhir dari adonan putih telurnya, juga aku letakkan di semua sisi supaya lebih gampang mencampurnya nanti. Nah, ini aduk kembali ya dengan perlahan, yang dimulai dari atas ke bawah ya. Nah, ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur secara merata. Tetap pelan-pelan dan harus dengan sabar ya teman-teman, karena ya yang namanya membuat cake itu susah-susah gampang, perlu kesabaran. Nah, ini terus aku aduk ya sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, untuk selanjutnya mixernya kita bersihin karena aku akan mengaduknya dengan menggunakan spatula teman-teman. Nah, ini dapat menggunakan metode aduk balik seperti ini. Nah, kelihatan ada beberapa adonan yang sepertinya belum tercampur dengan merata. Itu dapat dilihat dari warnanya yang coklat-coklat, dan ini harus kita lakukan pengadukan seperti ini, pelan-pelan. Aduk balik dari pinggir ke tengah, dari tengah ke pinggir, begitu seterusnya. Nah, ini sudah selesai pengadukannya. Terlihat adonannya juga sudah tercampur rata, siap untuk kita masukkan ke loyang. Untuk loyangnya aku gunakan loyang sifon ukuran 16. Nah, tuangkan semua adonan ke dalam loyang sampai semuanya habis.
ini semuanya sudah masuk ke dalam loyang. Ratakan dan hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap di dalamnya terbuang. Masukkan ke oven dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Setelah 15 menit, nah seperti ini. Turunkan suhu ke 150 derajat Celcius. Ini tadi aku iris-iris atasnya, cuma lupa kerikot. Setelah matang, kita dinginkan dan cara seperti ini ya. Nah, ini cake-nya sudah dikeluarin dari loyang, hasilnya seperti ini, mengembang dan super duper lembut ya. Nah, ini kalau dipotong jadinya kelihatan deh hasilnya yang lembut banget dan enak. Selamat mencoba.